Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan saya beri judul pengampunan yang melimpah. Saudara, pada tahun 1971, surat kabar New York Post menulis kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota kecil yang bernama White Oak, Amerika Serikat. Pria ini menikahi seorang wanita yang baik, seorang wanita yang betul-betul mengasihinya, tetapi sayangnya dia tidak pernah menghargai istrinya. Dia tidak menjadi seorang suami yang baik dan dia tidak menjadi seorang ayah yang baik. Dia sering mabuk, sering memukuli anak dan istrinya. Sampai suatu malam dia memutuskan untuk meninggalkan kotanya, meninggalkan keluarganya dan mengadu nasib ke kota New York. Sebelum pergi dia mencuri uang tabungan istrinya, lalu dia pergi bersama dengan teman-temannya dan memulai bisnis di sana. Tahun demi tahun berlalu, bisnisnya akhirnya gagal dan ia mulai kekurangan uang. Lalu akhirnya dia mulai terlibat dalam perbuatan-perbuatan kriminal, menulis cek palsu dan menggunakannya untuk menipu orang. Akhirnya dia tertangkap dan pengadilan menghukum dia 3 tahun penjara. Nah, menjelang akhir masa tahanannya, dia menyesali perbuatannya dan merindukan untuk pulang kepada keluarganya. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya. Ia menceritakan penyesalannya dan ia berharap agar masih boleh kembali kepada keluarganya. Tapi dia juga mengerti bahwa mungkin sekarang sudah terlambat. Oleh karena itu, dia mengakhiri suratnya dengan menuliskan kalimat seperti ini. Sayang, jika engkau masih ada perasaan padaku, maukah kau menyatakannya? Jika kau mau aku kembali padamu, ikatkanlah sehelai pita kuning bagiku pada satu-satunya pohon ek yang berada di pusat kota. Apabila aku lewat dan tidak menemukan sehelai pita kuning, tidak apa-apa, aku mengerti. Aku tidak akan turun dari bis dan akan terus menuju kota Miami. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi mengganggu engkau dan anak-anak seumur hidupku. Singkat cerita, masa tahanannya selesai. Dia merasa sangat gelisah, ia tidak tahu apakah istrinya menerima suratnya atau kalaupun istrinya membaca suratnya, apakah istrinya mau mengampuninya. Kemudian ia naik bis menuju kota Miami yang melewati kampung halamannya. Seisi bis sudah mendengar tentang ceritanya dan mereka minta kepada sopir bis, "Tolong Pak Sopir, waktu lewat White Oak, jalanlah pelan-pelan, kita harus lihat apa yang akan terjadi." Saat bis mendekati pusat kota White Oak, sang pria melihat pohon ek yang ada di tengah-tengah kota itu dan air mata menetes di matanya. Ia tidak melihat sehelai pita kuning, saudara. Tapi ia melihat ada ratusan helai pita kuning bergantungan di pohon ek itu. Seluruh pohon ek dipenuhi oleh pita kuning. Sang suami mendapat pengampunan yang melimpah dan diterima kembali oleh istri dan keluarganya. Saudara, kisah tidak berhenti sampai di sini. Seorang penulis lagu mendengar kisah ini lalu menuliskannya menjadi lagu dengan judul Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Sama seperti kita tidak sempurna, begitu juga pasangan kita. Orang tua, anak dan semua orang di sekeliling kita, teman-teman kita, sahabat kita, mereka bukan manusia yang sempurna. Sangat terbuka kemungkinan mereka menyakiti hati kita. Bila hal ini sampai terjadi, tetaplah memberi pengampunan secara melimpah kepada mereka. Lukas 17 ayat 3-4 mengatakan, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Ayo saudara, mari kita terus belajar mempraktekkan firman Tuhan. Menghidupi kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni siapapun yang menyakiti kita dengan memberi pengampunan yang melimpah. Sama seperti kita telah menerima kasih dan pengampunan yang melimpah daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami sudah menerima pengampunan yang melimpah daripada-Mu. Karena itu biarlah kami memberikan kasih dan pengampunan kami yang melimpah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, entah itu keluarga kami, sahabat kami, teman-teman kami. Kami melakukan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Biarlah kasih yang daripada Allah itu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.